Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'd. Lalu apa itu hijrah? Hijrah berasal dari kata hajara yuhajir. Hijrah artinya berpindah. Hijrah artinya berubah. Kalau amalan itu tahun kemarin sama dengan tahun ini, berarti nggak kereken berubah. Kalau apa yang ibu lakukan di tahun kemarin sama dengan tahun ini, nggak ada peningkatannya, maka belum disebut hijrah. Contoh, ibu hari ini masak Indomie rebus, besok masak lagi Indomie rebus, besok lagi Indomie rebus lagi. Kira-kira rasanya berubah enggak? Enggak. Bagaimana supaya Indomie itu rasanya berubah? Kasih cabai, kasih telur, kasih bakso, kasih sesim, sehingga rasanya menjadi berubah. Itu tuh, ada perubahan. Lalu perubahan ini apa yang dimaksud secara konsep Islam, secara konsep hijrah yang dicontohkan oleh Rasulullah bersama para sahabat? Apakah hijrah model hanya sekedar pindah atau berubah? Kalau ibu suaminya tahun kemarin gajinya kecil, tahun ini pindah ke perusahaan besar sehingga gajinya besar, apakah itu disebut hijrah? Hijrah. Kalau tahun kemarin anak ibu kerjanya jabatannya rendah, lalu tahun ini pindah ke perusahaan nyari jabatan yang lebih tinggi, apakah itu disebut hijrah? Kalau tahun kemarin ekonomi ibu-ibu misalnya ada yang jatuh, ekonominya lemah, lalu tahun ini bangkit, ekonominya menjadi meningkat, apakah itu yang disebut hijrah? Kalau secara bahasa barangkali iya, tapi apakah ini konsep hijrah yang dimaui Rasul? Bukan. Bagaimana konsep Rasul tentang hijrah? Apakah Rasul sebelum hijrah miskin apa kaya? Saya tanya bu, miskin, kaya? Ibu sekalian yang berbahagia, Rasul sebelum hijrah kaya. Suami mana yang kasih mahar miliaran kalau bukan dia juragan? Suami mana yang ngasih miliaran kalau bukan konglomerat? Kalau di sini banyakkan wajahnya, tampangnya nih maharnya seperangkat alat sholat saya terima tunai. Ya sama saya juga gitu. Tapi Rasul, Masya Allah, begitu hebat ngasih Khadijah mahar miliaran rupiah, pasti beliau orang kaya. Usia 17 tahun bisnisnya sudah bilateral dengan Khadijah.
Umur 25 tahun beliau bisnisnya sudah ekspor impor internasional sampai ke negeri luar Mekah. Beliau urusan ekonomi selesai. Berarti Rasul pindah dari Mekah ke Madinah bukan faktor ekonomi, bukan. Berarti bukan persoalan uang, bukan. Atau barangkali Ustadz, Rasul bersama kaum muslimin pindah dari hijrah ke Mekah ke Madinah itu persoalan jabatan, bukan. Rasul ketika di Mekah sudah jadi bangsawan terhormat. Beliau dihormati oleh seluruh penduduk Mekah, bahkan beliau memegang jabatan sehingga diberi gelar dengan Al-Amin. Semuanya orang ingin mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan Rasul. Rasul kedudukannya sudah mulia di Mekah. Berarti spirit dan motivasi Rasul pindah dari Mekah bukan karena jabatan dan kedudukan. Iya. Oh, barangkali Rasul pindah dari Mekah ke Madinah persoalan wanita, Ustaz. Bukan. Wanita mana pada zaman tersebut yang lebih hebat dari Khadijah? Gak ada. Wanita mana yang pada zaman Rasul lebih mulia dari Khadijah? Enggak ada. Karena Khadijah paling mulia, paling hebat. Rasul ketika bersama Khadijah tidak menikah lagi dengan yang lainnya. Sampai Khadijah wafat, Rasulullah hanya beristri Khadijah. Bu, kalau suaminya pengen gakol poligami, contoh Sayyidatuna Khadijah. Khadijah tidak pernah merengek dan mengeluh. Bahkan dia mensupport suaminya selama dalam kebenaran. Khadijah tidak pernah menuntut, bahkan beliau malah mendukung apapun yang dilakukan oleh Rasul. Begini cakepnya seorang perempuan. Bahkan Khadijah yang membentengi rumah tangganya dari berbagai macam virus dan kerusakan dalam rumah tangga. Ibu, perempuan, istri harusnya menjadi benteng pertahanan syariah terakhir di rumah tangga. Apa contohnya? Kalau suami bawa uang haram, larang. Kalau suami bawa rezeki haram, cegah. Ini ada istri yang keren banget nih, Bu. Suatu ketika suaminya bawa uang puluhan juta, nih Bu, ambil untuk belanja dan sesukamu. Dari mana ini, Pak? Sudah, pakai saja. Ya, tapi dari mana, Pak? Udah, pakai saja. Tidak, Pak. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau pakai kalau sebelum tahu ini uang dari mana puluhan juta ini, Pak. Sudah, Bu, pakai saja. Ngapain repot sih, Bu? Tinggal belanjakan saja. Nggak mau saya, Pak. Harus jelas dulu uang ini dari mana. Kalau tidak, bawa lagi, Pak. Kamu pengen tahu dari mana? Kata suaminya. Iya, aku pengen tahu. Uang ini, Bu, puluhan juta ini hasil menang ayah main judi. Astagfirullah, ayah. Bapak, kamu nggak lihat keluguan anak kita, Pak? Kesucian anak kita, lihat. Anak kita polos suci, kau mau kasih makanan haram, Pak. Aku tidak sudi, Pak. Aku juga tidak mau kau nafkahi dengan yang haram. Bawa harta ini, jangan masuk dan jangan kamu berikan kepada anak istri. Bawa pergi, keluar dari rumah. Wah, keren banget kalau ada perempuan yang begini. Susah nyarinya nih, susah nih.
Kalau ada, saya juga mau lagi nih. Yang ada kan, Bu, nih uang ratusan juta. Dari mana, Pak? Sudah pakai aja, Bu. Ya tapi dari mana, Pak? Udah pakai aja. Bukan gitu, Pak. Bapak gajinya cuma jutaan, ini kok bisa bawa uang ratusan juta? Dari mana, Pak? Udah pakai aja, Bu. Enggak, aku harus tahu dari mana dulu. Ini boleh nipu orang, kemarin jual tanah, Bu. Ya ampun, Pak. Kurang, Pak, kurang segini, Pak. Kan yang ditipu ratusan hektar, Pak. Masya Allah. Ada begitu perempuan, ada. Nah, Rasul bersama kaum muslimin motivasinya bukan uang, bukan jabatan, bukan ekonomi, bukan kedudukan. Lalu apa beliau keluar dan hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah tidak bisa ditegakkan syariat. Di Mekah sulit untuk sholat. Di Mekah nggak bisa tadarus Al-Quran. Di Mekah tidak bisa mengaktualisasikan iman. Karena itu harus pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau ada suami ibu atau anak ibu yang jabatannya tinggi, gajinya puluhan juta, tapi tidak bisa sholat, pindah mendingan. Buat apa gaji besar, sholat nggak bisa? Buat apa kedudukan tinggi, sholat nggak bisa, ibadah nggak bisa? Ini kembali konsep hijrahnya menurut Rasul. Bu, coba lihat, Bu, di dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Ini dikasih batasannya, boleh, Bu. Siapa yang pindah di jalan Allah, bukan jalan Tamrin, bukan jalan Citra Raya, bukan di jalan ekonomi pindahnya, bukan di jalan jabatan, bukan di jalan kedudukan pindahnya. Kata Allah, fisabilillah. Wa may yuhajir fisabilillah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah karena iman, karena mempertahankan iman, kata Allah, yajid fil ard muragaman katsiran wasa'ah. Maka Allah, kalian semuanya akan mendapatkan penghidupan yang luas dan kesejahteraan yang melimpah. Subhanallah. Allah janji itu, Bu, di dalam surat An-Nisa. Kalau orang gajinya besar, cuma sholat zuhur asarnya nggak bisa, dia pindah ke tempat lain, gajinya kecil, jangan khawatir. Allah udah janji muraghaman katsiran wasa'ah. Orang itu pasti akan diberikan kehidupan yang lebih hebat, yang lebih mewah, yang lebih melimpah, dan yang pasti lebih berkah. Subhanallah. Siap hijrah, Bu? Siap hijrah? Contoh kasus. Anak ibu cantik, pakai jilbab, lulus kuliah, daftar di perusahaan hebat dan besar, tes tulis, lulus, dipanggil interview, lulus, tinggal satu langkah lagi. Anak ibu diwawancarai, Neng masih muda dan pinter, tes tulis sudah lulus, interview juga bagus hasilnya, Neng akan diterima di perusahaan ini dengan gaji 150 juta. Wah, girang tuh si Neng. Tapi masih ada syarat satu, Neng. Apa, Pak? Buka jilbab dan pakai rok mini, Neng. Begitu, Pak? Iya. Kalau ini persyaratannya, saya ngomong sama ibu saya dulu, Pak. Oh, silakan. Anaknya datang ke ibu, kira-kira ibu nyuruh pindah apa terus? Bu, 150 juta. Hah? Rata-rata, mohon maaf, banyak
ibu yang lihat materi udah neng jilbab mah gampang. 150 juta susah neng nyarinya neng. Berangkat kerja tanggalkan jilbab pakai rok mini neng. Masya Allah. Ada nggak kira-kira yang begitu? Banyak. Kalau ibu berani menolak tawaran tersebut, insya Allah putri ibu akan dapat perusahaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih hebat, yang pasti kehidupannya jauh lebih berkah. Insya Allah. Ibu sekalian yang berbahagia, karena itu orang berpindah faktornya iman, ukurannya iman. Harta bisa dicari, betul. Bahkan ibu sekalian, sering kita melihat kalau urusan harta ke atas sih soalnya, betul. Seringnya kita melihat begitu. Kita lihat orang naik mobil mewah, di dalamnya lagi baca koran, supirnya lagi standby, di dalamnya ada tasbih gantung, Al-Quran tergeletak. Kita lihat, Masya Allah, ini orang indah banget, sudah muslim, bahagia lagi hidupnya. Kata siapa? Kata kita, ya Bu ya. Padahal belum tentu orang yang di mobil itu bahagia. Boleh jadi mikirin kreditnya setengah mati, belum gaji supirnya, belum bayar bensinnya, belum bayar pajaknya, pusing 7 keliling. Mendingan ibu setiap hari ganti mobil bolak-balik. Betul. Orang kaya paling 1, 2, 3 kali ganti mobil. Ibu setiap hari ganti mobil. Pergi beda, pulang beda. Nggak perlu harus gaji supir, nggak perlu telepon supir untuk datang. Ibu cukup diri di depan jalan, tangan melambai, berhenti tuh mobil. Betul. Nggak pusing bayar bensin, nggak pusing gaji karyawan dan lain sebagainya. Hidup kalau dinikmati enak. Benar ya? Benar ya? Malah orang kaya Bu, banyakkan takutnya, banyakkan khawatirnya. Rumah gedung, mobil mewah, perhiasan melimpah di rumah, tidur nggak nyenyak, takut kerampokan. Benar. Kalau nggak punya iman, yakin nggak tenang hidupnya sebagai orang kaya. Ya. Apalagi ketika lihat di TV terjadi perampokan, pembunuhan berdarah. Suami istri, rumah mewah, mobil mewah telah dirampok, lehernya digorok, makin takut. Ngomong sama suaminya, Mas, kenapa? Ada perampokan Mas. Terus penghuninya digorok Mas. Terus ini kita rumah besar, mobil mewah, perhiasan banyak Mas. Bagaimana caranya? Panggil satpam Mas. Akhirnya sewa satpam. Sebelum sewa satpam, rumah ditinggiin pagarnya. Pagar ditinggiin, masih khawatir beli kawat berduri. Kawat berduri masih khawatir beli beling pecah ditaruh di pagarnya. Masih khawatir sewa satpam. Kata bininya, Mas, satpam jaga di depan, bagaimana kalau rampoknya lewat belakang? Sewa satu lagi, jaga di belakang dan depan. Mas, kalau satpamnya dua-duanya tengah malam tidur semua, gampang rampoknya masuk Mas. Oh iya ya. Sewa anjing herder, 3 biji nyewa anjing herder. Akhirnya apa? Satpam nggak bisa jaga karena dikejar-kejar anjing herder terus. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah kita masuk dalam kategori surat An-Nisa ayat 97. Di sana Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Kata Allah,
Ada orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, mereka itu mati dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Awalnya soleh, tapi akhirnya buruk. Awalnya baik, tapi akhirnya bejat. Awalnya rajin ibadahnya, tapi di penghujung dia bermaksiat. Malaikat bingung, Bu. Malaikat yang cabut nyawa orang itu bingung, lalu berkata, qalu fima kuntum. Mas, kata malaikat, ini bukan berarti yang mati orang Jawa, ini bukan. Ini bahasa saya. Di dalam Al-Quran bahasanya qalu fima kuntum. Mas, kenapa yang menyebabkan sampean seperti ini? Kenapa sampean matinya su'ul khotimah? Padahal saya tahu sampean awalnya baik. Apa kata orang tersebut? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Wahai malaikat, dulu kami ketika hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang lemah. Apa maksud lemah di sini? Ibnu Katsir menjelaskan ada dua keadaan orang lemah pada ayat ini. Yang pertama, orang itu tinggal di penguasa jolim, di penguasa yang melarang orang untuk beribadah. Sholat nggak boleh, zikir nggak boleh, ibadah kemana-mana nggak boleh, ke masjid juga nggak boleh, masjid bahkan diganti dengan yang lainnya. Dulu di Rusia begitu, Bu. Di Rusia tuh sholat apa segala macam nggak boleh, pasti dipenjara kalau nggak dibunuh. Masjid dijadiin toko, gereja dijadiin perkantoran. Semua kaum muslimin lari ke gunung-gunung. Kalau ada orang seperti ini, penguasanya zolim, tak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia nggak sholat, akhirnya dia nggak ibadah, akhirnya dia nggak bisa berbuat baik, akhirnya dia nggak bisa mengamalkan imannya. Orang seperti ini kemudian mati, dia matinya su'ul khotimah. Yang kedua, orang ini lemah adalah pengusahanya baik, penguasanya tidak melarang dan membebaskan orang untuk ibadah. Penguasanya asik-asik aja, lu mau ibadah mau enggak silakan. Tapi dia ditinggal di lingkungan di mana kemaksiatan menjamur. Dia tinggal di klaster di mana nggak ada pernah orang zikir, nggak pernah ada orang jamaah, nggak pernah ada orang baik di situ. Semua yang tumbuh kemaksiatan. Judi, RW-nya ngikut. Madu ayam, RT ikut. Berzinah, dibebasin. Perawan nginep di perjaka, cuek masyarakatnya. Lingkungan seperti ini, kalau dia bertahan di situ, kemudian lama-lama akhirnya dia melihat yang mungkar menjadi baik, yang baik menjadi mungkar. Dia melihat kemaksiatan biasa saja, orang berzina biarin saja, orang ngadu ayam silahkan, orang berjudi monggo. Akhirnya lama-lama dia ikut-ikutan. Orang yang seperti ini juga matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kata malaikat, dijawab oleh malaikat. Orang itu jawab seperti itu kan, saya dulu seperti itu malaikat. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas? Bumi Allah ini sangat luas, Mas. Kenapa sampai kondisi seperti itu tidak hijrah? Kenapa sampai kondisi seperti itu tidak pindah ke tempat lain? Malaikat nyalain orang itu. Kalau kita iman tidak kuat, lingkungan penuh kemaksiatan, hijrah. Kalau kita gaji besar di perusahaan, cuma lingkungannya penuh kemaksiatan, sholat saja nggak bisa, hijrah. Jangan belain jabatan dan kedudukan, harta banyak, sholat nggak bisa, akhirnya nggak bisa sholat. Nanti mohon maaf, Bu,
ini termasuk zolimi anfusihim. Orang ini mati dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Kata-kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan wa tuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Bukankah kehidupan Allah ini luas? Bukankah pabrik dan perusahaan banyak? Kenapa situ nggak mau pindah? Kalau itu yang terjadi, kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang itu tidak lain, tempatnya di neraka jahanam. Itulah tempat hijrah yang paling buruk. Na'udzubillah.